Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 77. Pulang ke rumah. Ferdi yang berada di atas tempat tidur bersama dengan istrinya sudah tampak begitu sangat gelisah. Hari ini, sikap istrinya begitu sangat manja. Bahkan ia tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Meskipun hanya ke kamar mandi saja, Azhar hanya ingin memeluknya dan mencium aroma tubuhnya. "Sayang, abang sudah gak tahan ini," keluh Ferdi. "Iya," jawab Azhar yang tidak ingin melepaskan pelukannya. "Adek, kalau abang buang air kecil di atas tempat tidur, pasti repot deh." Sudah berulang kali pria itu beritahu istrinya, namun istrinya tidak menghiraukan ucapannya. Azhar hanya sibuk dengan kesenangannya. "Abang harus tahan, sebentar lagi." Azhar tersenyum dan menempelkan hidungnya di leher suaminya. "Sudah gak bisa tahan sayang, ini sudah benar-benar pengen keluar. Anak Dedi yang super ganteng dan pintar, tolong bujuk Mumi, berkasih Dedi ke kamar mandi sebentar saja." Dedi berkata dengan mengusap perut istrinya. Pria itu sudah kehabisan kata-kata untuk membujuk istrinya saat ini. Ia berharap anak yang ada di kandungan istrinya bisa melunakkan hati istrinya. Ferdi tidak berani untuk pergi meninggalkan Azhara, meskipun ia sudah sangat tidak tahan. Bila ia melakukan hal itu, sudah pasti Azhara akan marah dan merajuk. Azhara tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Pada akhirnya, ia melepaskan pelukannya dan biarkan suaminya pergi ke kamar mandi. Dengan cepat Ferdi beranjak dari atas tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Azhara tersenyum ketika melihat suaminya sudah keluar dari dalam kamar mandi. "Terima kasih ya nak, ini barulah lega rasanya." Ferdi mengusap perut istrinya dan mencium perut istrinya. "Abang tidur lagi di sini." Azhara dengan sangat manja menepuk tempat tidur di sebelahnya. "Ini benar-benar ngerjain ya," ucapnya menarik hidung istrinya. "Enggak kok," Azhara tersenyum. "Apanya nggak ngerjain sih deh? Sudah jelas orang mau ke kamar mandi, tapi tetap aja nggak dikasih ke kamar mandi. Itu apa namanya?" Ferdi mencubit pipi istrinya. Di kehamilan istrinya, dirinya sudah sangat terbiasa dengan sifat istrinya yang terkadang suka marah tidak jelas, kemudian tidak ingin dekat dengannya, atau terlalu manja dan bahkan tidak mengizinkannya pergi sama sekali. Azhara hanya tersenyum malu saat mendengar sindiran suaminya. "Abang, ayo tidur," ajak Azhara. "Karena anak sudah bantuin abang untuk bilang ke muminya, jadi abang akan lihat anak di dalam. Abang mau bilang terima kasih sama anak secara langsung." Ferdi mengulum senyumnya. "Rara nggak mau, Rara mau tidur." Azhara menarik selimut dan menutup seluruh tubuhnya hingga bagian kepalanya. "Enggak boleh." Ferdi menurunkan selimut istrinya. Kini ia berada di atas tubuh istrinya. "Abang, Rara sudah ngantuk." Azhara berusaha menolak. Ia hanya diam ketika suaminya mencium bibirnya, serta menarik dasternya ke atas dan membukakan dasternya. Dengan cepat Ferdi melepaskan semua pekan istrinya tanpa melepaskan bibirnya yang saat ini menempel dengan bibir istrinya. Azhara sudah tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh suaminya. Ferdi begitu sangat senang. Hari ini istrinya sangat jinak. Ia mencium bibir Azhara, kemudian turun ke bawah hingga ke perut istrinya. Ferdi mencium perut istrinya dan kemudian turun hingga ke bawah. Setelah puas bermain-main di sana, ia kemudian menjalankan tugasnya sebagai suami. "Ma, apa Dina boleh pulang ke rumah sebentar? Ada yang mau Dina harus ambil." Dina memandang Indah. "Mau ambil apa?" tanya Indah. "Barang-barang Dina, Ma. Dina mau ambil barang-barang penting, Ma, seperti ijazah dan kebutuhan untuk kuliah," jelas Dina.
Mama antar ya, Indah tersenyum. Enggak usah Ma, Dina pulang sendiri aja. Di jam seperti ini biasanya Mama kerja, Papa juga. Jadi di rumah enggak ada orang. Papa sekarang pasti lagi kerja atau sedang di luar kota, jelas Dina. Bagaimana cara mengambil barang? Andi mengerutkan keningnya. Bagaimana cara Dina mengambil barang-barangnya bila rumahnya kosong dan terkunci? Dina tahu di mana tempat Mama letak kunci rumah. Jadi nanti Dina akan ambil kunci rumah di tempat biasa, jawab Dina. Indah diam ketika mendengar ucapan Dina. Sudah 3 bulan Dina berada di rumahnya. Namun sampai saat ini belum pernah orang tuanya mau datang menemui Dina. Padahal Indah sudah mendatangi rumah orang tuanya Dina dan beritahukan keberadaan Dina kepada kedua orang tuanya. Namun ternyata kedua orang tuanya tidak peduli terhadap anaknya. Dina, hati-hati ya, bila ada apa-apa hubungi Mama. Indah tersenyum dan mengusap kepalanya. Iya Ma, jawab Dina. Susunya diminum dan dihabiskan. Andi tersenyum dan meneguk kopi di cangkirnya. Iya Pak, jawab Dina yang menghabiskan susu di dalam gelasnya. Besok kita akan beli perlengkapan bayi sama Azara. Indah tersenyum beritahu Dina. Iya Ma, jawab Dina. Mama nggak nyangka akan mendapat cucu sepasang, satu laki-laki dan satu perempuan. Indah begitu sangat senang ketika akan menunggu kelahiran cucu pertamanya dan cucu dari anak angkatnya. Air mata Dina seakan ingin menetes saat mendengar ucapan Indah. Indah dan juga Andi begitu sangat tulus menyayanginya dan mau menerima dirinya dan calon anaknya nanti. Mama hanya tinggal beberapa bulan lagi sudah pensiun, Papa juga. Jadi nanti bila anak Dina sudah lahir, Mama sama Papa sudah ada di rumah. Kami sudah bisa main-main sama cucu-cucu kami. Indah begitu sangat senang ketika membayangkan itu semua. Iya Ma, jawab Dina yang tersenyum. Mama sama Papa pergi dulu ya. Begitu pulang dari ambil barang, langsung pulang ke rumah. Jangan kemana-mana, ucap Indah. Iya Ma, jawab Dina. Ya sudah, Mama berangkat dulu ya, ucap Indah setelah selesai sarapan. Mama hati-hati ya, Papa juga, ucap Dina yang mencium punggung tangan Indah dan juga Andi. Dina datang ke rumah kedua orang tuanya. Rumahnya sederhana namun sangat dirindukannya. Melihat pintu rumah yang terbuka membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Ia tidak menyangka bahwa ini ada orang yang berada di rumahnya. Namun Dina tidak tahu siapa yang berada di rumah saat ini. Apa Faiz tidak ke sekolah? Dina berkata dalam hatinya. Hatinya terasa begitu sangat senang bila bisa berjumpa dengan adik laki-lakinya yang sudah sangat dirindukannya. Dina berhenti depan pintu tanpa berani untuk mengucapkan salam. Dina mendengar suara percakapan dari luar. Suara itu begitu sangat dikenalnya. Dina mendengar suara Mama dan Papa yang saat ini berada dalam kamar. Awalnya Dina begitu tidak tertarik dengan pembahasan yang sedang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Namun karena ia mendengar Mama dan Papa menyebut namanya, Dina begitu sangat penasaran. Namun ia ragu untuk mendengarkan pembicaraan itu. Dina takut untuk masuk ke dalam. Hingga saat ini ia masih merasa takut bila Papa dan juga Mamanya kembali memukulnya seperti waktu itu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.